Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Ratnasari. Di sini saya akan membahas mengenai data vektor. Data vektor adalah suatu data yang menampakkan pola keruangan dalam bentuk titik, garis, dan poligon. Data vektor sangat baik untuk merepresentasikan fitur-fitur jaringan, jalur rel kereta api, gedung, dan letak koordinatan, di mana garis di situ yang dimaksud yaitu jalur atau suatu area tertentu. Jalur atau suatu daerah tertentu memiliki di mana setiap titik ada nilai lokasi data tunggal suatu areanya. Kemudian garis yaitu yang menghubungkan antara titik koordinat yang memiliki kenampakan sungai, jalan, dan jaringan pipa. Kemudian ada poligon. Poligon di situ menunjukkan batas yang dimiliki area. Dari data poligon ini nantinya kita bisa menghitung luas lokasi daerah tersebut. Kemudian di situ bisa kita artikan bahwa data vektor yaitu data yang sudah disiapkan atau data yang sudah dikumpulkan kemudian ditampilkan melalui data vektor. Untuk pengumpulan data vektor menggunakan beberapa metode, diantaranya metode digitasi. Metode digitasi ini mengubah data raster ke dalam bentuk vektor sesuai dengan pengelompokannya, seperti hardcopy atau salinan yang sudah ada dalam bentuk cetakan hardcopy yang dapat dilihat dengan jelas dan dipegang. Kemudian kita masukkan ke dalam kumpulan data vektor gambar suatu area dalam pemetaan. Yang kedua yaitu metode vektorisasi. Metode vektorisasi ini konversi grafik raster menjadi vektor dengan cara mencocokkan suatu garis dari data yang dikumpulkan dengan beberapa metode sehingga menghasilkan titik, lokasi, garis, jalan, atau lainnya, dan gambar suatu area seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dan beberapa metode selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Roza dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen memperoleh atau membuat data digital, yaitu pada format vektor. Yang pertama yaitu metode pemetaan terrestis, merupakan pemetaan yang dilakukan dengan menggunakan alat yang berpangkalan di tanah. Kemudian pemetaan ekstraterestis adalah pemetaan yang dilakukan dengan menggunakan alat yang tidak berpangkalan di tanah, tapi dilakukan dengan di pesawat terbang, pesawat ulang-alik atau satelit, dan juga helikopter. Oke, selanjutnya GPS atau Global Positioning System adalah sistem satelit navigasi dan penentuan posisi yang dimiliki dan dikelola oleh Amerika Serikat. Sistem ini didesain untuk memberikan posisi dan kecepatan 3 dimensi serta informasi mengenai waktu secara kontinu di seluruh dunia tanpa bergantung pada waktu dan cuaca, dan memberikan informasi kepada banyak orang secara simultan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syaful Ulum dari Teknik Prodi Informatika, akan melanjutkan hasil dari presentasi teman-teman saya yang sebelumnya tentang format raster. Format raster itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu digital photogrammetry. Apa itu digital photogrammetry? Digital photogrammetry itu merupakan suatu teknik pemetaan dengan menggunakan kamera digital yang kemudian menghasilkan produk berupa peta dan model evaluasi digital. Selanjutnya yang kedua yaitu dengan remote sensing satellite. Remote sensing satellite bisa disebut juga penginderaan jauh. Berdasarkan cara pengumpulan datanya, sistem penginderaan jauh ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu tenaga dan wacana. Yang pertama yaitu tenaga. Maksudnya menggunakan tenaga pantulan dan pancaran. Sedangkan yang kedua yaitu wacananya.
Maksudnya yaitu sistem penginderaan dirgantara dan antariksa. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada proses scanning. Proses scanning itu merupakan proses pengubahan data grafik kontinu menjadi data garis diskret yang terdiri atas sel-sel penyusun gambar. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliana Della Endri, NIM 18040143. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kelompok saya, yakni tentang data raster. Ada beberapa keunggulan dari data raster. Yang pertama adalah resolusi spasialnya tinggi, teknologi yang digunakan sederhana tergantung penggunaannya, teknologi biaya mahal, ruang tempat penyimpanan kecil. Kemudian pengertian data raster di sini adalah data yang menampilkan sisi ruang bumi dalam bentuk piksel yang membentuk grid atau peta dan dihasilkan dari penginderaan yang jauh. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.